lagi nih sama Cici Stefani di Sekolah Minggu Bikin. Nah adik-adik nih apa kabarnya nih? Pasti sekarang udah pada siap kan mau sekolah minggu hari ini? Yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi hari ini. Jadi kalian harus semangat, oke? Yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan agar sekolah minggu kita pada pagi hari ini Tuhan yang pimpin. Yuk adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Engkau telah membangunkan kami dan kami bisa mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulainya. Biar Engkau yang pimpin, Engkau yang memberkati adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami siap memuji Engkau. Amin. Oke, siapa yang siap memuji Tuhan? Yuk kita mau nyanyi I love you Jesus deep down in my heart. Oke? Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Kita coba pakai bahasa Indonesia ya. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Sekarang kita coba pakai bahasa Jawa. Siap ya? Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Cintaku jero banget. Tresnoku jero banget. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Oke, masih semangat memuji Tuhan? Kita mau bilang stop untuk semua yang negatif. Kita mau katakan apa yang Yesus buat dalam hidup kita, oke? Yuk. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan daku terus. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yuk adik-adik. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam
Nah, tapi jangan capek dulu. Cici mau ngajarin kalian satu lagu yang ngajarin kita tentang meskipun kita ada masalah, meskipun kita di dalam rintangan, kita perlu ingat bahwa kita masih punya Tuhan yang dapat menolong kita, oke? Yuk, kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan, kita mau sama-sama tinggikan namanya yang besar, oke? Yuk. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Nah, adik-adik udah denger kan? Yuk kita belajar bareng-bareng yuk lagunya. Sambil gerak ya. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada siapa? Masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Masih semangat? Yuk kita tinggikan nama Tuhan lagi. Adik-adik boleh loncat. Ayo angkat tangannya. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Ayo, adik-adik udah pada capek kan? Oke, yuk duduk kembali. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan. Udah pada siap mau dengerin firman Tuhan? Yuk, dengan sikap yang baik, dengan duduk yang rapi, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan hati kita, buka telinga kita mau tinggikan nama Tuhan ya. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus dalam hatiku, dalam hidupku. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus dalam hatiku, dalam hidupku. Tuhan, yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang bukakan
hati kami, pikiran kami, telinga kami agar kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan. Sekarang mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, duduk semua yang baik. Buka telinganya. Kita dengarkan ya. Bu Dede mau cerita. Tapi sebelumnya gue mau tanya nih, siapa yang tahu bedanya kuda dengan keldai? Ada yang tahu nggak? Oh iya benar, kalau kuda besar ya, tapi kalau keldai kecil ya. Nah sekarang ibu mau cerita ya. Ceritanya diambil dari Perjanjian Baru, dari Lukas 19 ya, ayat yang ke-28 sampai yang ke-38 ya. Nah pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan mau ke Yerusalem. Nah ketika Yesus dan murid-muridnya sudah sampai di Betfage atau Betania, yaitu di sebuah gunung Bukit Zaitun. Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi. Nah, lalu dipanggillah 2 murid itu. Ayo, sekarang kamu pergi ke kampung sebelah. Nanti di sana kamu akan menemukan seekor keldai yang tertambat. Kamu lepaskan keldai itu dan bawa kemari. Tapi kalau ada orang yang punyanya tanya, kenapa kamu melepaskan keldai itu? Kamu harus jawab, Tuhan memerlukannya. Ya. Lalu kedua murid ini pergi. Nah, benar anak-anak, ketika mereka sampai di kampung yang disebutkan oleh Yesus tadi, ada seekor keldai yang tertambat. Tertambat itu diikat ya. Lalu mereka melepaskan ikatannya. Wah, benar ya, kata Yesus tadi kan berkata begitu. Lalu dia melepaskan ikatannya. Lalu dia hendak membawa keldai itu. Tapi ada orang yang bertanya, kenapa kamu melepaskan keldai itu? Murid ini berkata, Tuhan memerlukannya. Wah benar ya, Yesus, apa yang Yesus ucapkan terjadi. Ketika mereka sampai, mereka melihat keldai. Ya, terus orangnya berkata, dan Yesus sudah berkata, kalau orangnya bertanya, jawab, Tuhan memerlukannya. Lalu orang itu tidak banyak bicara lagi. Lalu murid Tuhan Yesus itu membawa keldai itu kepada Yesus ya. Nah, keldai ini kan belum ada tempat dudukannya. Lalu mereka mengambil jaket-jaket, menumpukannya di atas keldai itu. Untuk apa? Yesus kan mau duduk di atas keldai itu supaya empuk ya. Lalu wah, jaketnya ditaruh di atas itu dan membantu Yesus naik ke keldai itu. Lalu Yesus dengan mengendarai keldai berjalan lagi. Dan murid-muridnya juga ikut berjalan ya. Ketika mereka hendak memasuki Yerusalem, murid-muridnya ini senang sekali. Mereka menyanyi-nyanyi, mereka memuji Tuhan karena mereka hendak masuk ke kota Yerusalem. Ya, lalu baju-baju mereka dihamparkan di jalan karena akan dilalui oleh Yesus. Mereka menghamparkan baju-bajunya di jalan.
Dan ketika mereka masuk ke Yerusalem, wah, murid-murid Yesus ini sambil bernyanyi, sambil berkata, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan," katanya. Sambil berteriak-teriak, sambil menyanyi-nyanyi. Dan orang-orang Yerusalem pun mereka senang. Ya, bahkan mereka menyuruh Yesus, Raja Yesus ini harus tinggal di sini sebagai raja mereka. Tetapi anak-anak, Yesus ini bukan raja biasa. Tetapi Raja Yesus ini raja yang luar biasa, yang dikirim oleh Raja Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ya. Nah, Yesus adalah juru selamat kita dan raja kita. Ya. Wah, jadi Yesus tidak bisa tinggal di Yerusalem terus menjadi raja buat mereka, karena Yesus ini adalah raja di atas segala raja, bukan raja biasa. Nah, Raja Yesus ini memerintah hidup kita dengan penuh cinta. Ya, Raja Yesus juga mengasihi, memperhatikan kita semua. Ya. Nah, Yesus adalah raja kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita memujinya, ketika kita mentaati firman-Nya. Nah, Yesus adalah raja kita. Apa katanya? Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Ya. Nah, kalau kita sudah percaya, kita harus sering memuji Yesus, sering mentaati firman-Nya, belajar membaca firman Tuhan. Anak-anak mau percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita untuk apa? Menembus dosa kita. Ya. Nah, kalau kita sudah percaya, sudah memuji Tuhan dan mentaati firman-Nya, Yesus sayang kepada kita semua yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak, Ibu punya ayat hafalannya loh. Ayat hafalannya diambil dari mana ya? Ayat hafalannya diambil dari Lukas 19 ayat 38a. Dari mana? Lukas 19 ayat 38a. Apa bunyinya? Bunyinya apa ya? Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Nah, itu anak-anak cerita hari ini dan ayat hafalnya. Tadi kita sudah baca semua. Nah, sebelum kita tutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu mengasihi kami, Engkau yang selalu memperhatikan kami ketika kami percaya kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk selalu dan tetap percaya kepadamu, dan ajar kami Tuhan untuk kami selalu taat membaca firman-Mu dan selalu memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu pagi ini. Tuhan akan tolong untuk minggu depan kami boleh bersekolah minggu lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, sampai minggu depan, anak-anak bisa ikut sekolah minggu lagi minggu depan ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus
memberkati kita semua.